Shalom, perkenalkan nama saya Yudi Adolfo Waungan, NIM 22013021, kelas 1A, TKJJ. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang hukum tentang gerak. Pendahuluan. Kita pasti sudah tidak asing lagi dengan hukum Newton dari ilmuwan fisika terkenal bernama Sir Isaac Newton. Kajian tentang hukum Newton ini bahkan sudah dipelajari sejak duduk di bangku SMP. Hukum gerak benda dalam kajian ilmu fisika ini sangat dengan kehidupan kita sehari-hari. Itulah sebabnya kita bisa dengan mudah menemukan hukum Newton di sekitar lingkungan kita. Kita tentu perlu memakai kajian ilmu fisika yang satu ini karena sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, jika kita bisa menguasai materi hukum Newton, maka akan dengan mudah menyelesaikan soal-soal fisika yang berkaitan dengan gerak benda berikut. Berikut ini penjelasan tentang hukum Newton. Mulai dari pengertian, bunyi, rumus. Pengertian hukum Newton. Newton adalah hukum gerak menjadi hukum dasar dinamika dengan rumus. Dengan merumuskan gaya terhadap pengaruh gerak pada benda tertentu. Rumus ini kemudian dikenal dengan istilah hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Hukum Newton 1 adalah menunjukkan resultan gaya yang bekerja pada benda dengan komposisi yang sama dengan nol. Maka benda yang awalnya diam akan selamanya terus diam. Sedangkan benda yang bergerak lurus beraturan akan selamanya terus bergerak lurus beraturan dalam kecepatan yang tetap. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam hukum Newton, satu percepatan benda dibanding lurus gaya berbanding lurus dengan gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan massa atau benda itu sendiri. Hukum Newton 2 adalah berkaitan dengan kondisi benda yang bergerak dalam keadaan massa, benda, dan gaya yang ada pada benda tersebut juga diperhitungkan. Hal ini menunjukkan percepatan benda akan berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja pada benda tersebut. Sedangkan masanya akan berbanding terbalik dengan percepatan benda. Arah percepatan benda akan sama dengan arah total bekerja pada benda tersebut. Hukum Newton 3 adalah gaya aksi dan reaksi, menunjukkan tiap aksi akan menimbulkan sebuah reaksi. Namun arah yang dihasilkan akan berlawanan. Hukum Newton 3 juga menjelaskan tiap aksi akan berkonsekuensi memunculkan reaksi atau menimbulkan sebab dan akibat. Bunyi hukum Newton 1. Resultan gaya yang bekerja pada benda yang komposisinya sama dengan nol, maka benda yang awalnya diam akan terus diam. Kemudian benda yang awalnya bergerak lurus beraturan maka akan tetap bergerak lurus beraturan dengan kecepatan yang tetap. Bunyi hukum Newton 2. Percepatan yang terjadi karena perubahan dari kecepatan pada suatu benda akan sebanding dengan resultan gaya atau jumlah gaya yang bekerja pada benda tersebut dan akan berbanding terbalik dengan massa benda. Bunyi hukum Newton 3. Tiap aksi akan menimbulkan reaksi. Jadi apabila suatu benda yang memberikan gaya pada benda yang lain, maka benda yang dapat gaya akan memberikan gaya kembali yang besarnya sama dengan gaya yang diterima dari benda pertama.
namun arahnya akan berlawanan. Rumus hukum Newton 1. Berikut ini rumus hukum Newton 1 atau dikenal pula disebut sebagai rumus kelembapan sama dengan sigma F sama dengan 0 atau resultan gaya. Rumus hukum Newton 2 sama dengan F sama dengan M kali A. F adalah gaya, M adalah massa benda, dan A adalah percepatan. Rumus hukum Newton 3, F aksi sama dengan F reaksi. Karena bentuk aksi dan reaksi bisa berwujud lain, maka rumus hukum Newton 3 dibagi menjadi 3 jenis, yaitu rumus gaya gesek F sama dengan U kali N, rumus gaya berat W sama dengan M kali G, dan rumus berat sejenis sama dengan S sama dengan P kali G. Kesimpulan, Newton adalah hukum gerak yang menjadi hukum dasar dinamika dengan merumuskan gaya terhadap pengaruh gerak pada benda tertentu. Hukum Newton 1 adalah menunjukkan resultan gaya yang bekerja pada benda dengan komposisi yang sama dengan 0. Hukum Newton 2 adalah berkaitan dengan kondisi benda yang bergerak dalam keadaan massa benda, dan gaya yang ada pada benda tersebut juga diperhitungkan. Hukum Newton 3 adalah gaya aksi dan reaksi, menunjukkan tiap aksi akan menimbulkan reaksi. Sekian presentasi saya. Terima kasih.